Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melani Skitarianto dengan NIM 20201880880068. Sini saya akan menjawab soal nomor 1A. Jelaskan hakikat Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah dan fungsinya. Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah ini pada hakikatnya merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang isinya tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap muslim. Lalu untuk fungsinya, Muhammadiyah ini, anggaran dasar Muhammadiyah ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai pedoman dasar persyarikatan dalam melaksanakan amal usahanya, dan yang kedua merupakan ruh perjuangan dan semangat pengabdian bagi masyarakat Muhammadiyah dari masa ke masa. 1B. Jelaskan isi pokok kandung Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, yang cita-citanya ingin diwujudkan dengan cara-cara yang diperwujudkan ini agar terwujudnya cita-cita tersebut. Nah, sini ada 7 pokok pikiran Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia itu harus bermasyarakat. Lalu yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup berbahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Lalu yang keempat ini, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Lalu yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut yang dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Yang ketujuh, pokok-pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha dengan NIM 2018 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Al-Islam Kemuhammadiyahan soal nomor 2, yaitu dengan soal apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah dan apa isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah. Nah, untuk kepribadian Muhammadiyah sendiri itu definisinya adalah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyahan dan apa yang menjadi dasar pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Lalu untuk isi kandungan pokok dari kepribadian Muhammadiyah itu ada 4, yaitu terdiri dari apakah Muhammadiyah itu, dan yang kedua yaitu dasar dan amal usaha Muhammadiyah, yang ketiga yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, lalu yang keempat yaitu adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Nah, untuk isi kandungan pokok yang pertama yaitu apakah Muhammadiyah itu. Muhammadiyah itu adalah gerakan. Maksudnya yaitu adalah dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bisa dibagi dua. Yang pertama ada individu, yang kedua ada masyarakat. Dan untuk individu sendiri itu ada dua, yaitu tajdid dan seruan atau ajakan. Lalu untuk masyarakat itu ada perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Lalu untuk dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyahnya, yaitu yang pertama adalah
hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah SWT. Lalu yang kedua yaitu hidup manusia harus bermanfaat. Lalu yang ketiga mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada ittiba kepada langkah perjuangan Muhammadiyahnya, yaitu yang pertama adalah hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah SWT. Lalu yang kedua yaitu hidup manusia harus bermanfaat. Lalu yang ketiga mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat ada melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Nah, untuk pedoman amal usahanya dan perjuangan dengan ketertiban organisasinya yaitu berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, lalu bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Nah, untuk sifatnya Muhammadiyah sendiri yaitu ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, berlapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, lalu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta negara yang syah. Lalu ada amar ma'ruf nahi mungkar dengan segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Lalu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Lalu membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain sebagai pemeliharaan dan membangun negara. Lalu selanjutnya yaitu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Itu sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Muhammad Khairul Anam dengan NIM 2020-188-0075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A maupun 3B. Yang pertama yaitu 3A. Nomor 3A, Muhammadiyah yaitu sebagai sebuah persyarikatan telah merumuskan visi dan misi yang sudah jelas sehingga dapat melahirkan gerakan yang terarah dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan secara bersama. Sebagai sebuah gerakan dalam perjalanan Muhammadiyah melaksanakan usaha dan kegiatan dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam dunia pendidikan sendiri, Muhammadiyah telah melakukan aktivitasnya dalam bentuk mendirikan madrasah-madrasah dan pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum dan modern, mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kurikulum keislaman dan kemuhammadiyahan. Lembaga pendidikan yang didirikan ini dikelola dalam bentuk amal usaha dengan penyelenggaranya dibentuk sebuah majelis dengan nama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah secara vertikal mulai dari pimpinan pusat sampai tingkat pimpinan cabang. Untuk yang nomor 3B di sini menjawab tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, yaitu seperti yang disebutkan Ahmad Kharis Zubaik selaku dengan sekretaris 2 Majelis Tarjih dan pengembang pemikiran Islam PP Muhammadiyah periode 1995 sampai 2000 mengemukakan bahwa kendatipun jumlah umat Islam mayoritas di Indonesia, namun kualitasnya cukup memprihatinkan dibanding umat lain karena beberapa faktor seperti tidak mencerminkan homogenitas dalam kualitas, tetapi heterogenitas
baik dalam kualitas, intensitas maupun paham-paham, dan persepsi keagamaannya. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya umat Islam juga melatar belakangi mengapa umat Islam tidak memiliki peran yang setara dengan kuantitasnya. Untuk masalah yang dihadapi yaitu ada 7. Yang pertama ada masalah kualitas pendidikan, masalah profesionalisme guru. Yang ketiga yaitu masalah akulturasi. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Yang kelima kemajuan iptek. Yang keenam yaitu ada era globalisasi terhadap pendidikan agama Islam, diantaranya yaitu krisis moral. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yolda Ferdinand Junior dengan NIM 2001880044. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 4A, yaitu apa yang dimaksud dengan gerakan tajdid dan tajrid. Nah, yang pertama gerakan tajdid. Gerakan tajdid ini berarti pengosongan, pengungsian, penguapasan, dan pelepasan atau pengambilan alihan. Kemudian yang tajdid. Tajdid adalah mengembalikan ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena sekarang ini ajaran Islam mengalami penyimpangan dan pencampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari Islam. Nah, sedangkan dari tajdid itu tadi kan berarti pengosongan, pengungsian, penguapasan, pelepasan, dan pengambilan alihan. Jadi gerakan kedua ini mengembalikan apa yang sudah dari dulu Islam itu telah diajarkan. Itu saja. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dengan saya Yolda Ferdinand Junior dengan NIM 202018880044. Nah, di sini saya akan menjawab persoalan nomor 4B, yaitu bagaimana sikap Muhammadiyah tentang orang yang bertahayul, kemudian bid'ah, kemudian khufarat. Nah, kita sebagai Muhammadiyah adalah gerakan pelopor tajdid, yaitu pembaharu, yang tidak mengendaki adanya tahayul, bid'ah, dan khufarat. Nah, itu adalah syirik dan taklid buta dalam akidah dan ibadah umat Islam. Nah, jadi berkait sangkut pautan dengan tajdid itu pembaharu, yaitu pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah menyatukan ajaran al-rujuk ila al-Quran wal al-sunnah, yaitu kembali kepada Quran dan sunnah dengan semangat ijtihad dan tajdid. Nah, kemudian bagaimana menyikapinya? Nah, sikap kita sebagai Muhammadiyah yaitu harus menghindari apa yang perkara bid'ah, tahayul, dan satu lagi khufarat itu tadi. Jadi kita lebih baik menjauhi daripada mendekati hal-hal yang sekiranya syirik, menjadikan kita syirik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita D.M. Cayani, NIM 2020 18880043. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 5A dan B. Baik, untuk nomor 5, di zaman yang serba modern ini manusia bisa melakukan apa saja sesuai kehendak dirinya. Nah, termasuk untuk mempercantik diri, misalnya dengan operasi kecantikan, memperindah bentuk hidung maupun sulam alis. Nah, lalu bagaimana pendapat saya tentang sulam alis dengan cara mencukur bulu alis mata? Nah, menurut saya wanita itu tidak boleh menghilangkan atau mencukur alis mata, karena perbuatan ini termasuk bentuk upaya untuk mengubah ciptaan dari Allah.
Nah, perbuatan ini juga termasuk nams yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang melakukannya. Nah, perbuatan ini juga termasuk mengubah ciptaan Allah dan termasuk perbuatan syaiton. Nah, jika misal sudah berumah tangga lalu suaminya menyuruh untuk mempercantik diri dengan cara seperti ini, maka tidak perlu ditaati karena perbuatan ini merupakan salah satu bentuk maksiat kepada Allah. Seseorang tidak boleh mentaati makhluk hidup lain dalam bermaksiat kepada Allah meskipun itu suami sendiri. Kemudian sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini. Adapun rambut pada wajah tidak boleh dihilangkan kecuali jika itu membuat jelek, seperti misalnya tumbuh pada wanita seperti adanya kumis, jenggot, maka ketika itu boleh dihilangkan. Kemudian hal ini sesuai dengan hadis larangan an-nams adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallahul washimati wal mustawshimati wan namisati wal munatammisat. Yang artinya Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Allah pula melaknat orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut. Haji riwayat Muslim nomor 2125. Kemudian An-Nawawi rahimahumullah ketika menerangkan an-nams, beliau mengatakan an-na'amisoh adalah orang yang menghilangkan rambut wajah, sedangkan al-mutanamisoh adalah orang yang meminta dicabutkan. Perbuatan nams itu haram kecuali jika pada wanita terdapat jenggot ataupun kumis, maka tidak mengapa untuk dihilangkan, bahkan menurut kami hal itu disunahkan. Kemudian saya akan menjawab persoalan nomor 5B. Pertanyaannya, bagaimana menurut fatwa Tarjih Muhammadiyah? Jelaskan dengan dalil. Nah, jadi dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato. Perempuan yang minta dicabutkan bulu alisnya, perempuan yang menghias giginya, dan perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Adapun hadis yang melarang perbuatan tersebut adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi radhiyallahu anhu la'anallahul washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang minta dicabutkan bulu alisnya, orang-orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah. Haji riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dilarang yang dilakukan oleh perempuan, yaitu yang pertama ada wasiloh, yaitu menyambung rambut. Yang kedua ada mustausilat, meminta disambungkan rambutnya. Yang ketiga ada washimoh, membuat tato. 4 ada mustaushimat, meminta dibuatkan tato. Mutafallijat, menghias gigi agar cantik. Namisia, mencabut bulu alis. Mutanammisat, meminta untuk dicabut bulu alisnya. Kemudian di kalangan para ulama ada perbedaan mengenai bolehkah mencabut atau mencukur bulu selain bulu alis. Kemudian dari Imam At-Tabari berpendapat bahwa perempuan tidak boleh melakukan perubahan terhadap apa yang telah diciptakan baginya, baik dengan cara menguranginya maupun menambahkannya. Sedang Imam An-Nawawi mengecualikan dari pengertian an-namas, yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di bawah bibir atau bulu kumis, karena hal semacam ini tidak diharamkan, bahkan sangat dianjurkan. Memperhatikan pernyataan di atas bahwa jawaban untuk pertanyaan ini yaitu mencukur bulu alis baik sedikit maupun banyak dilarang dalam agama Islam, dan orang yang melakukan perbuatan seperti itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.